Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Cakiro dengan NIM 080612227039. Saya akan menjelaskan hasil analisis statistik dari gambaran self-care behavior pada pasien hipertensi di puskesmas wilayah Kota Denpasar. Berikut saya tampilkan jurnalnya. Dari jurnal tersebut didapatkan research question berupa bagaimana gambaran self-care behavior pada pasien hipertensi di puskesmas wilayah Kota Denpasar. Untuk sampelnya itu sendiri adalah para penderita hipertensi sebanyak 115 orang dan populasinya berupa seluruh pasien hipertensi di wilayah Kota Denpasar baik itu puskesmas 1, 2 maupun 3. Untuk pengumpulan datanya itu menggunakan metode berupa kuesioner self-care behavior yang terdiri atas 14 pertanyaan dengan pilihan jawaban yang berbeda dengan skor 0 hingga 2. Dan jenis variabelnya itu berasal dari data karakteristik dari responden seperti usia, jenis kelamin, hingga tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya lagi, variabelnya dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Untuk variabel kualitatifnya itu berupa ordinal, seperti tingkatan pendidikan dari tidak sekolah hingga perguruan tinggi, yang dapat diurutkan dari rendah hingga ke tinggi. Selanjutnya ada variabel kualitatif nominal yang tidak memiliki urutan atau ranking. Contohnya itu adalah jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, kuantitatifnya itu berupa kontinu dan diskrit. Untuk kuantitatif kontinu itu yang dapat diukur seperti contohnya itu adalah rata-rata usia, usia dari responden, dan skor self-care behavior dari kuesioner yang mendapatkan nilai max, min, dan minimal, serta nilai tengah maupun dan lain-lain. Lalu ada variabel diskrit yang mencakup tingkat pendidikan berupa kategori pendidikan yang dari tidak sekolah hingga ke perguruan tinggi. Meskipun tingkat pendidikan ini termasuk variabel ordinal, setiap kategori dapat dianggap sebagai variabel diskrit karena memiliki nilai yang terpisah dan tidak dapat dibagi lebih lanjut. Selanjutnya ada penyajian data, di mana penyajian data itu berupa tabel distribusi frekuensi, bisa dilihat di samping, serta tendensi sentral. Tendensi sentral ini mencakup min, modus, rata-rata, nilai max, minimum, dan lain-lain. Seperti contohnya itu di modus bisa kita lihat dari nilai frekuensinya itu sendiri. Lalu juga disediakan nilai dari standar deviasinya. Untuk hasil analisis ada beberapa poin. Untuk karakteristik respondennya itu kebanyakan wanita dengan cakupan 55,7%, laki-laki 44,3%. Untuk tingkat pendidikannya itu beragam, ada yang dari SMP, SMA, perguruan tinggi hingga tidak bersekolah, dengan kategori paling banyak itu adalah siswa SMP dan SMA. Skor self-care behavior-nya itu dengan rata-rata 20,3, dengan skor tertinggi berupa 28 hingga dan terendah itu adalah 10, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu memiliki perilaku perawatan diri yang baik meskipun masih ada perlu perbaikan. Untuk usia responden itu kebanyakan lansia dengan usia rata-rata 62,33. Selanjutnya kesimpulan, self-care behavior pasien hipertensi di puskesmas wilayah Kota Denpasar itu berada dalam kategori yang baik, meskipun masih ada beberapa yang perlu diperbaikan. Upaya yang lebih lanjut itu dapat dipertahankan dan meningkatkan perilaku perawatan diri, termasuk pelibatan keluarga dan petugas kesehatan dalam pembinaan kesehatan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.